Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan rizki yang berkah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth dan disutradarai oleh Sam Hargrave. Film ini menceritakan tentang aksi tentara bayaran menyelamatkan seorang anak gembong penjahat yang diculik lawannya yang juga seorang kartel. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang anak yang sedang pulang sekolah diantar oleh temannya. Anak tersebut bernama Ovi Mahajan. तुम्हें पता ना तुम्हारे पापा ने मेरा स्कूल से सीधा करा। Saat malam tiba, Ovi pergi ke klub bersama teman-temannya untuk sekedar bersenang-senang. Setelah dari klub, Ovi nongkrong bersama salah satu temannya, namun tiba-tiba datang petugas yang mana petugas tersebut menginterogasi mereka dan kemudian menembak teman Ovi serta menculik Ovi. Mengetahui hal tersebut, ayah Ovi geram, ia memerintahkan anak buahnya yang bernama Saju untuk mendapatkan anaknya kembali, sebab ayah Ovi masih dalam masa tahanan. Saju diancam, jika ia tidak membawa Ovi pulang, maka keluarganya dalam bahaya. Sepulang dari bekerja, Saju menceritakan hal tersebut pada istrinya. Di sisi lain seorang laki-laki dan seorang wanita sedang berbincang, yang mana laki-laki tersebut adalah seorang tentara bayaran yang sudah dikenal begitu profesional saat menjalankan misinya. Dan saat ini ia direkrut untuk menjalankan misi sulit, yaitu ia harus menyelamatkan seorang anak yang diculik, bernama Ovi Mahajan, anak dari gembong penjahat. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima tugas tersebut. Di tempat lain, Saju pun bergegas pergi ke kota Dhaka untuk menyelamatkan Ovi. Dan di sisi lain tim Tyler juga sedang mempelajari tugas tersebut. Dan orang yang menyewa mereka adalah orang dari ayah Ovi. Ovi diculik oleh lawan ayahnya yang juga seorang kartel, diantaranya kelompok ayah Ovi dan lawannya tersebut memang telah terjadi permusuhan. Tibalah di Dhaka, Bangladesh, terlihat Tyler sedang menerima telepon, yang mana ia sedang menerima aba-aba dari kelompok penculik tersebut. Kemudian ia dibawa oleh para penjahat ke tempat di mana Ovi disekap. Penjahat tersebut meminta uang yang telah dijanjikan, dan Tyler meminta bukti keberadaan Ovi. Setelah Tyler melihat Ovi, ia pun kemudian menjalankan misinya. Baku tembak pun tak bisa dihindari, namun dalam misinya, Tyler berhasil membawa Ovi keluar. Di sisi lain bos kartel yang berkuasa di Dhaka yang bernama Amir sedang menginterogasi sekelompok anak-anak, bahkan ia tega melakukan cara sadis, yaitu menjatuhkan salah satu dari anak tersebut. Namun tak lama kemudian datang kolonel memberitahukan bahwa Ovi telah kabur. Di luar sana Tyler sedang mencoba membawa Ovi keluar dari kota itu menggunakan kapal suruhan ayah Ovi. Sebelum menjalankan misi selanjutnya, ia melaporkan pekerjaannya pada timnya, bahwa ia sedang bersama target. Saat mendekati kapal yang sudah menunggu, tim Tyler pun mencoba menghubungi orang yang memberikan tugas pada mereka agar mentransfer uangnya sebelum ia serahkan Ovi ke kapal. Namun sayangnya sudah terlebih dulu ada orang yang menyusup dan menghabisi seluruh orang yang berada di kapal tersebut.
Dan beberapa saat kemudian juga datang 2 buah kapal polisi yang juga mendatangi kapal tersebut. Tyler pun mencoba kabur dari tempat itu dan berusaha melawan penyusup tersebut yang tidak lain ialah Saju. Sampai akhirnya terjadi kejar-kejaran yang bukan saja dengan Saju, tetapi juga dengan polisi setempat yang sudah bergabung dengan kelompok Amir. Petugas suruhan Amir memblokade semua jalan keluar kota tersebut. Mereka kemudian mencoba bersembunyi pada sebuah rumah susun, namun mereka diikuti oleh beberapa petugas, dan baku hantam serta baku tembak pun tak dapat dielakkan lagi. Setelah berhasil keluar dari kejaran polisi, Tyler kembali harus bergelut melawan Saju, karena Saju juga ingin merebut Ovi dari Tyler. Namun saat itu Tyler berhasil melarikan diri dari Saju, walau dalam kondisi terluka parah. Tidak berapa lama kemudian teman Tyler menelpon, ia mengatakan bahwa mereka telah dipermainkan, serta ia menyuruh Tyler meninggalkan anak itu untuk keselamatan Tyler sendiri. Yeah. We were played. You gotta leave the kid behind, Tyler. Street? No. Namun karena tingginya rasa kemanusiaan Tyler, ia tidak bisa meninggalkan Ovi begitu saja. Tyler mencoba kembali untuk pergi bersama Ovi, namun beberapa anak tengil menghalanginya. Setelah berhasil membereskan anak-anak tersebut, kembali ia harus berhadapan dengan polisi. Terpaksa mereka berdua harus masuk ke dalam selokan untuk mengamankan diri. Tak berapa lama kemudian bantuan dari rekannya yang bernama Gaspar pun datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka beristirahat di rumah Gaspar. Cheers. Appreciate you coming for us. Namun ternyata Gaspar juga punya niat jahat pada anak itu, ia ingin mendapatkan keuntungan dari anak tersebut. 10 years old. Have I told you this? I haven't. Listen now. And just go put a bullet in his brain. I get you the border in a couple hours. It's money in your pocket. Tetapi Tyler tidak membiarkan Gaspar untuk melakukan hal buruk tersebut, hingga akhirnya mereka berdua adu jotos. Tiba-tiba Ovi muncul untuk menyelamatkan Tyler, ia menghabisi Gaspar dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa upaya yang telah dilakukan Tyler untuk keluar dari kota tersebut, namun semuanya gagal. Maka ia meminta bantuan pada Saju untuk menyelamatkan Ovi. Tyler menyerahkan Ovi pada Saju, ia meminta Saju untuk menyeberangi jembatan, karena tim Tyler sudah menunggu di seberang jembatan tersebut. Yeah, that's all I care about. I'm on a bridge. There's 2 blockades between here and there. Namun Tyler tetap mengawasi dan membantu mereka dari serangan petugas yang berada di bawah naungan Amir, bos kartel tersebut. Saat mereka mencoba menyamar agar bisa menyeberangi jembatan, tiba-tiba salah satu petugas menghalanginya. Hingga akhirnya terjadi adu tembak antara Saju dan para petugas tersebut.
Tyler pun juga datang untuk membantu mereka, serta tim Tyler juga sudah berada di lokasi. Pertarungan menjadi semakin memanas, hingga akhirnya Saju tewas terkena tembakan satu unit helikopter yang akan menolong mereka juga terkena bidikan dari Pak Kolonel. Bahkan Tyler juga mendapatkan bidikan kolonel tersebut, hingga akhirnya rekan wanita Tyler yang bernama Nick mampu membidik balik tepat di kepalanya. Dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuh yang terluka parah, Tyler tetap melindungi Ovi yang tengah berlari menuju helikopter yang akan menjemputnya. Hingga akhirnya Tyler harus tertembak lagi oleh anak buah Amir. Dengan rasa sayangnya yang muncul pada Tyler, Ovi mencoba berlari ke arah Tyler, namun dihentikan dan dibawa pergi oleh Nick. Beberapa bulan kemudian rekan wanita Tyler yang bernama Nick Han bertemu dengan Amir di sebuah toilet. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisi Amir saat itu juga. Dan film pun berakhir.